dalam rangka tukar pelayan firman. Dan Bapak Pendeta Ahmad Supraptono Wiratmo melayankan di Pepantan Krupuk di Kaji Lawi. Adapun perjamuan kudus yang berikutnya tanggal 5 September pukul 7 dilayankan di Pepantan Sokawangi. Hari yang sama tanggal 5 September pukul 9 di Pepantan Jebet. Pepantan Kendalrejo dilayankan pada hari Minggu berikutnya tanggal 12 September. Ketiga pelayanan ibadah tersebut dilayankan oleh Bapak Pendeta Ahmad Supraptono Wiratmo. Mengingatkan bahwa dalam prosesi perjamuan kudus nanti jemaat maju dan mengambil roti dan anggur sekaligus. Seperti biasa ada cawan kertas kecil, kemudian jemaat menerima roti kemudian anggur yang dilayankan oleh majelis. Demikian untuk prosesi perjamuan kudus ini. Warta yang kedua, pertunangan. Ya, pertunangan. Warta kedua adalah pertunangan. Telah dilayankan pertunangan antara Bapak Pendeta Ahmad Supraptono Wiratmo, Pak Pendeta kita, dengan seorang gadis, Mbak Ani Purnaningsih, jemaat dari GKJ Immanuel Surakarta. Dilayankan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Mohon dukungan doa kiranya pernikahan dapat terwujud berikutnya. Warta yang berikutnya, rapat majelis pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 akan diadakan rapat majelis pleno Gereja Kristen Jawa Pemalang. Sekiranya ada jemaat yang berkepentingan, dimohon berkenan menghubungi majelis wilayah masing-masing dan mohon dukungan doa. Demikian warta jemaat hari ini, dan kita mulai ibadah ini. Jemaat dimohon berkenan berdiri. Kita memuji nama Tuhan, berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali kebaktian pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita awali dengan satu pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita pada hari ini
Amin ya. Dan kita sudah memasuki minggu yang kelima di bulan kebangsaan. Dan kita juga mengawali ibadah tatap muka setelah sekian waktu lamanya kita beribadah di rumah kita masing-masing secara virtual. Dan itu adalah karena Tuhan semata yang memberkati kita sekalian. Ibadah pada kali ini adalah dengan tema hidup yang sungguh beribadah, dengan tujuan bahwa jemaat dapat merasakan dan menghayati buah dari hikmat yang diberikan Tuhan dalam hidup yang melahirkan kesukacitaan. Ibadah yang sejati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan himne jemaat nomor 3 bait yang pertama dan yang ketiga. Saudaraku, kita memperhatikan pembacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengaca pada firman Tuhan yang demikian, kita menyadari bahwa kadangkala atau bahkan sering kita mengabaikan kasih untuk menjadi dasar dalam kita berperilaku. Seringkali bahkan kita hanya mendasarkan pada kepentingan diri. Maka kita nyatakan penyesalan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Lalu pernyataan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua.
Setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat dan menyesali dosa-dosanya dan berkomitmen untuk memasuki kehidupan yang baru pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita pernyataan anugerah pengampunan bagi kita. Kita akan terima dengan bangkit berdiri. Berita anugerah dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Kesanggupan kita untuk menyatakan pada dunia Injil di segala tempat, Kidung Jemaat 428. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan diri kita menerima berkat sabda Tuhan. Dalam doa kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus bagi kita. Dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah, sumber kehidupan, yang pada pagi hari ini Kau nyatakan kepada kami kemurahan-Mu, anugerah pengampunan yang boleh kami terima dari-Mu, memperbarui kehidupan kami yang lama dalam keberdosaan kami. Syukur padamu ya Tuhan. Saat kami pun juga boleh mengawali ibadah tatap muka pada saat ini. Sekian waktu kami beribadah mandiri di tempat kami masing-masing. Dan pertemuan pada pagi hari ini mengobati kerinduan yang mendalam bagi setiap kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini, dalam persekutuan yang boleh kami selenggarakan bersama pagi ini. Saat ini ya Tuhan, kami menantikan sabda-Mu sebagai pemeliharaan iman bagi kami semua. Kami menyediakan diri kami, hati dan pikiran kami untuk Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga saat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kami perhatikan, boleh memperbarui kami kembali dalam kehidupan masa sekarang. Dengan kuasa Roh Kudus pula kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman untuk menggali dan mengupayakan kehidupan beribadah sebagai ekspresi iman tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Layakkan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu
Engkau urapi dan Engkau pakai seutuhnya mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran, sehingga boleh memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan memperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13 dengan tanggapan Mazmur dari Mazmur 45 ayat 2, 7 sampai 10. Sementara bacaan kedua dari surat Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Dan dalam kesempatan pagi ini, saya mengajak kita akan memperhatikan secara khusus dalam bacaan Injilnya, yaitu dari Injil menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14, 15, dan 21 sampai 23. Mari kita perhatikan bersama-sama. Judul perikop besarnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Sukacita pagi ini kita rasakan. Saya mendengar banyak yang mengisahkan bahwa ternyata ibadah pagi ini adalah ibadah pertama tatap muka setelah PPKM darurat maupun PPKM level 4 diberlakukan. Sungguh pun pada saat ini di Kabupaten Pemalang PPKM level 3
masih diperlakukan, tetapi kita bisa melakukan ibadah pada pagi ini karena berkenan Tuhan. Kita selenggarakan bersama dengan meskipun protokol kesehatan kita terapkan. Kiranya dengan protokol kesehatan yang kita terapkan dalam beribadah ini tetap menjaga kita sehat dan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi ini kita akan menggumuli satu tema hidup yang sungguh beribadah. Ya. Kita bisa lihat materi, bisa di full screen. Silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, menilik dari tema ini, hidup yang sungguh beribadah, kita akan lihat lebih dahulu tentang keberagamaan kita di Indonesia. Cermin keberagamaan itu dilihat dari perilaku ibadahnya. Jadi bagaimana kita beragama itu setidaknya ada sisi-sisi yang kita bisa nilai. Selain ibadah juga sisi moralnya. Kita akan lihat dari sisi ibadah. Dalam beragama pasti tidak lepas dari yang namanya beribadah. Dan kalau beribadah berarti tidak lepas dari yang namanya sembahyang pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau kita lihat ya, realita di Indonesia sungguh ironis ya, yang mungkin kita juga sering kali mendengar ya, ungkapan seperti ini bahwa kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam praktek perjalanan hidup sehari-hari, apakah ketuhanan ini menjadi dasar perilaku dalam kita bernegara atau bermasyarakat? Pada kenyataannya realitanya adalah keuangan yang Maha Kuasa. Keuangan bukan ketuhanan. Yang punya kuasa adalah uang. Atau mungkin juga Tuhan digantikan yang lain, ya. Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Jabatan, atau mungkin hal-hal yang lain, ya. Yang itu menggantikan posisi Tuhan. Dan kemudian kita bisa lihat realita pada masa sekarang. Coba Bapak Ibu perhatikan HP panjenengan, bahwa HP kita itu semakin lama semakin maju. 20 tahun yang lalu HP-nya kira-kira yang terkenal itu kan Nokia ya 3310 atau 2810 atau yang lain, dan gamenya itu hanya game uler-uleran gitu ya. Dan kemudian nggak ada yang namanya polifonik atau apalagi nada deringnya MP3, nada deringnya masih mono. Dan ternyata dalam kurun waktu 20 tahun ini perkembangannya sungguh cepat sekali. Dalam hal misalnya sains dan teknologi, kita lihat kemajuan yang luar biasa. Namun kemajuan sains, ya, keilmuan dan teknologi apakah juga dibarengi dengan kemajuan dalam tata pergaulan manusia dan juga dalam kehidupan keagamaan? Coba perhatikan ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi apakah dibarengi dengan tata pergaulan antar manusianya. Artinya dalam kehidupan agama itu semakin membawa manusia satu dengan yang lain itu penuh belas kasih, saling memperhatikan, saling menolong, ya. Kemudian ramah, sopan, ya. Penghargaan dijunjung tinggi. Kemudian kalau kita mau berbicara lebih luas, ya, hak asasi manusia juga dijunjung tinggi. Rupa-rupanya ada ketimpangan di sana. Ya. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, tetapi dalam tata pergaulan kita bisa perhatikan dalam sosmed kita, justru malah saling adanya pertikaian, nggak rampung-rampung, dan konflik itu karena ribut masalah agama. Nah, ini hari-hari terakhir ini kan ribut juga masalah penistaan agama. Satu dengan yang lain saling mengejek, merendahkan.
yang seharusnya agama membawa kemajuan dalam tata kehidupan sosial kita, semakin santun dalam memperlakukan sesamanya, saling mengasihi, tetapi rupa-rupanya mana peran agama? Saat pandemi, agama tengkudi. Malah banyak yang mengatakan justru dalam kehidupan keagamaan yang menjadi banyak klaster-klaster baru. Apa yang menjadi sumbangsi agama? Apakah semakin taat, patuh pada prokes? Di mana perannya? Nah, ini yang menjadi ironi dalam kehidupan kita. Artinya di sana ada kesalehan ritual dan kesalehan sosial timpang. Ritualnya semakin bergairah dalam beragama, yaitu beribadah berjamaah. Apalagi saat sudah PPKM 2 bulan kita nggak ketemu, rasanya wah pengen ketemu, gairahnya menyala-nyala, pengen bersekutu beribadah seperti pagi ini gairah dalam ritual kita. Tapi apakah gairah dalam ritual kesalehan sosial cukup bisa mengimbangi antusiasme kita dalam melakukan kasih pada sesama? Kemudian kita perhatikan dalam bacaan kita, itu yang terjadi juga dalam masa dulu. Ada ritual-ritual agama yang kemudian menjadi belenggu dalam kehidupan masyarakat. Orang hanya berfokus pada aturan, syariatnya. Syariat agama ini nopo. Ini sampai masalah ya, cuci tangan, cuci piring, ya, masalah bersih-bersih nopo-nopo ya. Atau mungkin mau ke kamar mandi ada aturannya. Dan semua diatur detil. Dan lupa bahwa aturan itu dibuat untuk demi nopo. Jiwanya adalah untuk menata kehidupan manusia, masyarakatnya. Karena itu ahli-ahli Taurat, Farisi yang kemudian mereka merasa lebih taat, lebih saleh dalam melaksanakan hukum Taurat, kemudian mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang dilihat mereka dalam mau makan, kok tidak cuci tangan. Kalau itu diterapkan pada masa sekarang, ya, mungkin juga kelihatan ya. Kalau sekarang kita sering pijik, tapi kapan makannya? Nah, kalau dulu makan, tapi nggak pijik. Tapi sekarang sering-sering pijik, makannya ya nanti dulu. Nah, buat pemerintah sering-sering cuci tangan. Dan kemudian hal itu menjadi materi buat mereka kemudian mendakwa atau jeksani para murid Tuhan. Mereka merasa jauh lebih suci, lebih pantas di hadapan Tuhan, dan dalam menilai orang lain pintar sekali. Jadi aturan itu bukan untuk dilihat pada diri sendiri, tetapi aturan itu, aturan keagamaan dilihat, diterapkan untuk orang lain. Bukankah ngagomo niku kan nggih ketahipun agaman berarti kan untuk diri sendiri. Nilai-nilai keagamaan, aturan-aturan keagamaan itu ditempatkan untuk diri sendiri. Tetapi pada waktu itu perilaku keagamaan sudah kecenderungannya ditempatkan untuk mengukur orang lain. Kamu ini. Apalagi kemudian dikatakan kamu najis melakukan ini cah salah. Keagamaan model seperti ini yang kira-kira yang juga kadang kita bisa lihat prakteknya hingga saat ini. Dan Yesus mengecam kedegilan mereka dengan yang lebih mementingkan tata lahir daripada tata batin. Mereka hanya melihat sisi syariatnya, ajarannya, hanya lahiriah semata, dan melupakan jiwa yang terkandung dalam setiap aturan. Next. Kita lihat, perhatikan tata batin yang mendasari tata lahir. Tentang haram dan halal, itu bukan ditentukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dijelaskan bahwa tidak lagi, tentang ayat yang ke-14 dan 15. Ya. Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi ukuran najis
seseorang itu bukan apa yang masuk, makan apa, ya, dapat apa, ya, pakai apa, itu ukuran dari luar yang dikenakan. Tetapi ukuran yang Tuhan Yesus berikan tentang kenajisan itu bukan apa yang dimasukkan dalam diri seseorang, tetapi apa yang dikeluarkan. Itu yang jauh lebih menentukan apa yang keluar dari diri kita. Tidak hanya sekedar mulut, ya. Mulut hanya kata-kata, ucapan, gitu ya. Dan ini yang seringkali terjadi, ya, ujaran-ujaran kebencian. Tidak diukur dari apa yang masuk, yang makannya, makannya halal semua, ada labelnya. Tapi ngomongnya, wah, kaya oke sambeli, pedes. Ngiwonengen disambeli. Padahal sambel niku garam niku halal. Teng saose niku enten labele niku halal. Yang masuk memang halal. Tetapi yang keluar dari mulutnya selalu menebar kebencian, selalu menebar pedesing manah yang sanes. Itu yang menyebabkan orang kemudian oleh Tuhan Yesus diukur sebagai najis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikut 3 hal yang menajiskan. Kenajisan yang perlu kita waspadai. Maka kita bisa lihat apa yang keluar dari diri kita, itu yang menjadi ukuran. Yang pertama adalah tentang pikiran. Tentu saja tentang pikiran itu termasuk perasaan. Apa yang dipikirkan, mak prentul, ya. Apa yang dirasakan, wah, nopo nggih. Tadi juga disebut di ayat 21 sampai 23. Banyak hal yang kemudian menjadi ukuran kenajisan seseorang. Misalnya dalam pikiran, dalam hati pun ujar, terus mikir ngangen-angen bab kang olo, apa yang jahat, apa yang akan dilakukan tentang percabulan, serakah, kejahatan, sombong, iri hati dan sebagainya. Ayat 21 sampai 23. Itu semua dilakukan mulai dari pikiran dan juga hati. Tangga nih, wah ini kok pasang pagar anyar kayak TV ini anyar, langsung Pak, TV ini anyar, TV ini lemo-lemo zamannya pada senam, pada slim ya, TV ini dewek gendut-gendut, tabung meri dengki serai, dan itu sami mawon apa yang dirasakan. Wah ini kok berprestasi panas, dia dapat apa, dapat lotre, wah panas, dapat arisan panas lagi, ya, hidupnya selalu panas artinya. Itu yang kemudian yang jadi ukuran tentang kenajisan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah perkataan, dalam hal ini adalah lidah kita. Tadi saya ungkapkan di awal, makanan minumannya dijaga, ya, mungkin menjaga makanan yang kalau sekarang menghindari kolesterol atau mungkin gula atau mungkin apapun ya, dijaga betul sampai banyak sekali dietnya. Tapi meskipun dia diet macam-macam, ya ini lanjut itu nggih menajiskan seorang. Bukan apa yang dimakan, tapi apa yang keluar dari lidah atau perkataan. Monggo kita nggih niti periksa gitu. Apa ya yang mungkin menyebabkan perkataan saya dia tersinggung. Kemudian yang ketiga, perbuatan dan tindakan. Jelas, perbuatan itu kita punya 2 tangan nih. Apa yang akan kita perbuat dengan 2 tangan ini? Kalau anak kecil ya istilahnya apa nggih? Cengkre niku nggih. Plak-plek. Malah barber. Wah, kendaraannya bagus, tapi berluar jelila, berbuang sampah sembarangan, perbuatan yang dalam prakteknya menjaga tidak nabok, tapi tadi juga buang sampah sembarangan, itu juga menajiskan seorang. Nah ini kalau kita praktekkan betul-betul, ya, agama itu akan semakin membuat penganutnya, pemeluknya itu semakin
hidupnya baik. Bukan malah semakin ronor ini ya, membuat najis orang lain, bukan menajiskan diri sendiri. Aku orang dosa. Tapi kecenderungan sekarang, kowe sing dosa. Dulu waktu belum bertobat, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Setelah ya kamu ampuni, sudah merasa diampuni Tuhan, sekarang mengukur orang lain, kamu yang berdosa, kamu yang harus bertobat. Mari kita renungkan dalam bacaan kita hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu Saudara tentang menyucikan hati. Tata batin menjadi dasar dari tata lahir. Mari kita lihat senantiasa hati yang bersih itu akan mewujud dalam tindakan dan juga ucapan. Pikiran yang bersih juga akan juga mewujud dalam tindakan dan ucapan. Pikirannya wis reget ya. Mesti curigaan, gue mesti ngene iki. Wah, kayak apik, boleh alam kayak mesti. Pikirannya wis jahat. Tapi kalau pikirannya bersih, apik kayak perbuatannya. Aku tak contoh. Misalnya gitu ya. Ada orang berbuat baik, kita sedih. Orang lain sedih, kita senang. Nah, pikirannya kewalik-walik. Mari kita mengubah cara pandang dan juga perasaan-perasaan kita olah. Kalau hati kita dan pikiran kita bersih atau suci, maka akan mewujud dalam tata lahiriah kita. Kemudian jangan munafik, sok suci, sok saleh, sok hebat, tapi menjadi jujur di hadapan Allah dan sesama. Artinya dalam kehidupan keagamaan kita mengaku di hadapan Tuhan dan juga sama bahwa kita masih dalam proses, istilah GKJ itu arak-arakan, siarah iman. Bahwa kita bareng-bareng itu menuju pada kesempurnaan hidup, tidak hanya diri lepas pribadi. Urusannya dewek-dewek lebih swarga niku dewek-dewek ora bareng-bareng. Nah, gitu juga. Dalam kehidupan menuju kesempurnaan itu kita saling bergandengan tangan. Kalau ada yang jauh, deleke. Ora wis kan urusane kono. Kecemplung dewek. Itu urusanku. Mari kita juga saling melihat bahwa oh ya, aku masih perlu memperbaiki diri. Menyadari bahwa diri kita perlu berusaha menyempurnakan hidup. Dan yang ketiga adalah jadilah pelaku sabda Allah yang sejati dengan tidak adanya kepura-puraan. Maka dari itu kalau kita beragama, yang nggak usah beragama dengan pura-pura. Kita sadar bahwa kita beragama pun juga harus dengan jujur. Jujur. Kalau pura-pura itu hidup dalam kepura-puraan, seneng loh. Susah. TB, tekanan batin, harus menjaga, harus gini. Jaim, jaga image supaya citra diri kita tetap baik. Itu berpura-pura. Ini hari Minggu, ini pertemuan pertama nih, jangan sampai absen. Padahal ya biasanya hari Minggu biasanya ini ibadah di rumah. Ya ibadah sing kelingan ya. Mari kita jadikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, mengingatkan kita bersama. Bukan untuk kemudian kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Dalam kita beragama, mari kita menghakimi diri kita masing-masing. Apakah aku sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah suci di hadapan Tuhan? Dengan menajiskan diri sendiri, bukan menajiskan orang lain. Dengan cara demikian kita bisa berintrospeksi menuju pada perubahan hidup yang lebih baik. Cara kita mengubah diri harus mengakui, menyadari bahwa kita perlu diubah. Ada hal-hal yang jahat, ada hal yang tidak benar, ada hal yang najis yang perlu kita ubah. Dengan cara demikian, maka kita akan bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kiranya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dalam kita beragama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
persembahan pujian disilakan. Terima kasih atas pujiannya, kiranya menjadi berkat buat kita semua.
kita akan memasuki sakramen perjamuan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam kebaktian pada pagi ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, maka sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal itu menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada pagi ini, mari kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir adalah, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan itu disediakan bagi orang yang menyediakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus serta menyesali dosanya. Dan mohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan pada pagi ini untuk menjadi sarana memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 169 bait yang pertama.
hadapan kita telah terhidang roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan pagi ini, mari kita hening sejenak dan mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, sama seperti roti dan anggur yang juga dapat menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Roti yang kita potong-potong ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita potong-potong ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan anggur yang kita tuang dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang kita tuang dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Malam, saudaraku. Malam.
Terimalah dan makanlah serta minumlah dengan mengingat bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Kita menyanyikan Jemaat 169 yang kedua dan yang ketiga. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salibmu. Ku buat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, maka kau diri yang sedih menjadikan agunganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini memanjatkan syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan pada pagi ini. Masing-masing dalam hati mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita saat ini membacakan syukur serta syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur atas perkenan-Mu, kami menerima santapan rohani maupun jasmani bagi kami. Firman-Mu dan juga sakramen Tuhan kami dapatkan sungguh menyegarkan dan menguatkan tubuh kami secara utuh. Kiranya apa yang kami terima dari-Mu pada pagi ini boleh menjadi bekal buat kami melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan senantiasa bergantung harap hanya kepada Tuhan dan senantiasa berpengharapan bahwa masa depan kami senantiasa Tuhan tolong dan pimpin. Kami telah Engkau ajar banyak hal tentang kehidupan keagamaan kami yang kami jalani hingga saat ini. Mampukan kami untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kami jujur atas keberadaan kami masing-masing dalam proses yang kami jalani bersama untuk saling mengingatkan dan menyadari keberadaan diri masing-masing. Perlu perbaikan dan upaya untuk meningkatkan diri kami. Tolong kami ya Tuhan, dan juga bahkan melalui sakramen pagi ini, mengingatkan bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa, yang telah Tuhan kasihi dengan rahmat-Mu yang begitu besar, melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Ini kami tempatkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalaupun kami saat ini mendapati saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah fisik, kami berdoa atas mereka. Di antaranya kami berdoa untuk Ibu Hartati Sumangun yang pada saat ini masih terbaring sakit. Juga dalam masa pemulihan Bapak Barapontu, Bapak Handoyodi. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dalam kelemahannya masing-masing dengan kuat kuasa-Mu. Engkau yang akan menopang mereka dan bahkan Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Kami sadar diri di tengah pandemi COVID yang kami tidak ketahui kapan berakhirnya. Namun kami hanya berharap hanya kepada Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami, pun juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Berkati keluarganya dalam merawat dan mendampingi, menghibur dan kuatkan keteguhan hati untuk tetap melakukan apa yang baik, apa yang diupayakan untuk kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini dalam siarah iman yang kami jalani bersama-sama. Walaupun gereja Tuhan di tempat ini dalam proses pemanggilan pendeta yang pada saat ini dalam tahap pembimbingan untuk calon pendeta kami, Mas Yosef Kristianto. Berkati proses yang kami jalani bersama-sama. Gereja Tuhan senantiasa bertumbuh semakin dewasa, pun juga saudara kami dalam proses untuk membekali diri sebagai pelayan yang Tuhan juga siapkan untuk melayani di gerejamu ini. Para pembimbing dari Klasis Pekalongan Barat, Tuhan berikan hikmat dan juga kepandaian dalam membimbing calon pendeta kami ini. Sehingga dalam proses yang dijalani, kami boleh menghayati akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, pun kami juga serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta A.S. Wiratmo dalam pelayanan gerejawi. Dan berikan kekuatan dan hikmat yang senantiasa semakin Tuhan tambahkan untuk menjadi pengajar, menjadi pendeta di tempat ini dengan penuh dengan dedikasi, pengabdian. Juga warga jemaat, setiap kami boleh Tuhan pakai dalam pelayanan gerejawi, turut ambil bagian dalam setiap aspek kehidupan gerejawi. Majelis para penatua dan juga diaken, Tuhan juga berkati di kemampuan untuk dapat melayani umat dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, didukung oleh segenap warga jemaat dengan sukacita bersama-sama dalam melayani Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan seutuhnya hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan sampai kepada kesempurnaan hidup dan juga hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita memperbarui ikrar dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-12 demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita haturkan semua persembahan, baik persembahan perjamuan kudus, mingguan, bulanan, tabungan hari raya, persembahan pemanggilan pendeta, dengan menyanyikan pelengkap hitung jemaat 146 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kami hantarkan. Allah surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Dan pada saat ini kami haturkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah Tuhan, sucikan. Dan saudara kami yang bertugas mengelola uang persembahan ini Tuhan berkati. Tuhan mampukan untuk dapat mengelola uang persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati akan firman yang telah kita terima pada pagi hari ini. Senantiasa menempat diri dalam ibadah sejati kita, tidak hanya ritual di gedung gereja, tetapi juga saat kita kembali ke tempat kita masing-masing dalam ibadah sosial kita. Pelengkap Kidung Jemaat 264, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah
ketika kita nyanyikan yang bangkit berdiri. Berbahagia orang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan, begitulah jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Terpujilah Tuhan. Kini Dan dan selamanya. selamanya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.